kurang semangat. Shalom jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari sama-sama kita mau bersyukur, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kita mau sama-sama deklarasikan bahwa Tuhan Yesus memang Raja di atas segala Raja. Amin. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah
kami dari dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Ya Yesus, Raja di atas segala raja. Nyanyikanlah haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyanyikan lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kami kagum Tuhan, kami menghormati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu GBIS Samaan, kami siap untuk melayani dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami. Haleluya, mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Mari kita berikan tos ke kanan kiri. Tosnya cukup gini aja ya, karena kita sedang jaga jarak. Haleluya, katakan shalom, shalom saudara, shalom semua, shalom. Kita mau nyanyikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu saja yang besar. Tuhan, Raja
terbaikku. Mari sama-sama kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beri persembahan. Sebab hanya Engkau tempat kami berlindung ya Tuhan. Dan kami aman bersama Tuhan. Amin. Nyanyikan dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Selamat pagi Tuhan. Waktu-waktu terbaik buat kami adalah ketika Engkau terus selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam segala situasi, dalam setiap keadaan, kami boleh menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau terus menolong kehidupan kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh membawa kami masuk dalam rumah Tuhan. Untuk kami bersama-sama memberikan pengucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan, setiap pembelaan-Mu, setiap pertolongan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tengah-tengah ibadah ini kami menyerahkan setiap persembahan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengerti hati kami, Tuhan yang menyelidiki hidup kami. Engkau akan memberkati hidup kami sekalian Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam kecukupan, malahan berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua saudara kami, Ibu Lami dan Ibu Dalikum, yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan. Engkau yang mempunyai hidup dan kehidupan kami menyerahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Melalui dokter, melalui obat-obatan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, sehingga kehidupan kedua orang anak ini, kehidupan setiap orang-orang percaya dalam Engkau boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan dibesarkan melalui kehidupan kedua anak-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Lami, Ibu Dalikum ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang nyatakan kuasa mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan saat ini, mungkin dalam kesesakan, dalam kesakitan, dan setiap problem masalah mereka Tuhan, sehingga tidak bisa hadir dalam ibadah ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang boleh menyatakan kuasa mujizat-Mu atas hidup mereka, dan nama-Mu besarkan melalui setiap pergumulan dalam kehidupan mereka sekaliannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami, mari Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami ketenangan dalam Engkau. Seperti Maria datang duduk mendekat dengan kaki Yesus, Engkau menolong kami masing-masing Bapa. Kami menyiapkan hati kami. Mari Roh Allah Roh Kudus berbicara pada kami sekaliannya. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Selamat pagi, selamat beribadah dalam tangan Tuhan. Shalom. Kita di penghujung bulan di akhir tahun 2021 ini ya. Ketika kita melihat dari awal tahun sampai detik ini ya, masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman, masing-masing dari kita punya banyak hal ya. Bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah menolong kita, bagaimana Allah menunjukkan kasih penyertaannya buat kita sekaliannya. Oke, ya. Bersyukur kepada Tuhan yang boleh tetap memampukan kita sekaliannya untuk bisa bersama-sama beribadah. Berterima kasih kepada staf gembala, Ibu Durkaslin dan Ibu Esther yang boleh mempercayakan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu ya, melakukan pekerjaan mulia dalam tangan Tuhan ya. Saya tahu bahwa tema terakhir di tahun ini setidaknya menantang buat kita sekaliannya, utamanya saya ya. Ketika kita belajar tentang pemenang hari ini ya, saya tahu bahwa ada berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kok betulkah aku benar-benar pemenang ya? Betulkah ya, Tuhan selalu memberikan kemenangan buat kita sekaliannya ya. Ketika kita dari Januari sampai Februari sampai akhir tahun ini ya,
ada banyak hal, ada banyak peristiwa, ya, itu mendidik kita, ya, itu setidaknya mendidik kita, mengajar kita, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, ya. Kita menjadikan orang-orang yang kadang-kadang perlu mundur, ya, kadang-kadang perlu mundur, tapi kita bisa maju lebih jauh lagi, ya. Kita bisa maju lebih jauh lagi, ya. Kalau kerohanian kita beberapa waktu yang lalu mungkin kadang-kadang sempat down, Tuhan angkat kita kembali menjadi orang-orang yang tetap survive di dalam Tuhan, ya. Ya. Biasanya kalau di akhir semester kan kita ada sedikit quiz, tapi saya tidak persiapkan itu, ya, tapi harapannya bahwa saudara pelajari apa yang sudah Tuhan berikan, nyatakan buat kita masing-masing, ya. Apa yang pengalaman apa yang Tuhan taruh buat kita sepanjang tahun ini, ya. Kalau itu dapat, ya, pergi ke Alfamart, beli sesuatu buat apresiasi masing-masing, oke, ya. Pagi hari ini kita belajar tentang tema terakhir di tahun ini tentang seorang pemenang, ya, seorang pemenang, ya. Bilangan pasal 13 dan 14, ya. Kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 13, 14. Cukup panjang, tapi ini dua perikop yang akan menolong kita untuk memahami bagaimana seorang pemenang di dalam Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini, ya. Kita baca Bilangan, ya. Kitab Bilangan pasal 13, perikopnya ke-12, pengintai, ya. Tidak akan kita baca seluruhnya, beberapa bagian saja mengingat waktu. Kita akan ambil beberapa poin yang itu akan menolong kita, ya. Pasal 13 ayat 1 mulai, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari segenap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi ketika Tuhan menyuruh Musa untuk istilahnya mengumpulkan 12 orang pengintai, ya, untuk mengamat-amati tanah Kanaan, ya. Artinya bahwa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ya, strateginya Allah adalah amat-amati dulu tanah itu, ya. Pelajari dulu tanah Kanaan itu. Cari orang-orang kamu yang terpilih untuk mengintainya, ya. Perhatikan, ya. Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 orang pengintai itu untuk mengamat-amati, bukan untuk melawan, bukan untuk berperang, ya. Tetapi untuk mengamat-amati, ya. Mengadakan pengintaian, ya. Menjadi mata-mata bagi bangsa Israel. 12 pengintai untuk sekedar mengamat-ngamati, untuk sekedar mempelajari tanah Kanaan. Itu Tuhan suruh ambil dari para pemimpin, ya. 12 orang dari masing-masing suku bangsa Israel diambil seorang pemimpin, mereka diambil seorang untuk mengamat-amati tanah Kanaan. Ayat 6 dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, ya. Dan dari suku Efraim, ya, itu ada Hosea bin Nun, ya. 2 orang yang di antara 12 pengintai yang saya ambil ini adalah 2 orang yang beda dari 10 orang yang lain, ya. Ayat yang ke-16, itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua, ya. Jadi secara khusus ketika Musa mengutus 12 orang pengintai itu, Hosea bin Nun
secara khusus diganti namanya oleh Musa menjadi Yosua. Ya. Ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka ini, ya, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Ya. Jadi 12 pengintai itu disuruh Musa untuk mengamati tanah Kanaan. Lihat, amati, pelajari bagaimana tanah itu. Ya. Apakah baik atau buruk? Apakah tanahnya subur atau tidak? Apakah tempat-tempat yang mereka diam itu tempat-tempat yang terbuka atau berkubu-kubu? Artinya tempat-tempat yang mempunyai pertahanan. Amati semuanya, dan kalau bisa sebisa mungkin ambil sedikit dari apa yang mereka hasilkan, bawa pulang ke tempat ini. Tugas pengintaian mereka secara detail Musa sampaikan kepada mereka, ya, mengamati kota itu dan kalau bisa ambil sedikit hasil dari tanah itu. Sekali lagi, bukan untuk memerangi, bukan untuk berperang, bukan untuk membinasakan. Ya. Ayat 25 kita baca, ya. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya. Jadi mereka mengadakan pengintaian selama 40 hari. Bayangkan, ya. Mengamati, memata-matai kota tanah Kanaan tidak cukup 1-2 hari, ya. Tapi dibutuhkan sampai 40 hari, ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ya. Jadi mereka sempat membawa hasil dari negeri itu. Ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia memperlihatkan kepada mereka hasil yang mereka bawa. Ya. Hanya, ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Perhatikan, ya. 10 orang pengintai, ya, mengatakan bahwa negeri yang diduduki memang baik, ya, berlimpah-limpah madu dan susunya. Ya. Tapi mereka katakan hanya sayangnya orang-orang yang tinggal di sana itu orang-orang yang besar, raksasa, keturunan Enak. Ya. Dari pengintaian mereka itu membuat nyali hati mereka kecut. Jangan berpikir seorang pemimpin tidak punya kekejutan hati, ya. Jangan berpikir bahwa seorang pemimpin kadang-kadang tidak punya nyali, ya. Seperti itu, ya. Toh mereka juga manusia, ya. Kita berpikir seorang pemimpin yang di atas
Ya, Pak Jokowi sekalipun ya bagi dia cukup kuat, dia cukup bisa tangguh untuk mengatasi segala keadaan. Ya. Kadang-kadang seorang pemimpin bisa punya waktu-waktu down ketika melihat situasi, melihat keadaan. Ya. Persoalannya adalah kita mau pelajari pagi hari ini. Ya. Bagaimana perbedaan antara 10 orang pengintai dengan Kaleb dan Yosua. Ya. Dari pengamatan mereka, ya, dari apa yang sudah mereka kerjakan selama 40 hari, kita melihat perbedaan dua kelompok ini. Ya. Bagaimana 10 orang yang kapasitas besar dari 12 orang pengintai, ya. Mereka memiliki hati yang kecil ketika mereka menyampaikan laporan ini kepada Musa. Ya. Dan kita tadi membaca seorang Kaleb mengatakan mencoba untuk menenangkan hati bangsa Israel. Ya. Dia katakan apa? Tidak, ya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ya. Perbedaan antara seorang pemenang dan pecundang, ya. Yang pertama adalah, ya, seorang pemenang mempunyai dasar untuk tetap terus maju apapun yang dihadapannya. Ya. Dasarnya apa? Seorang Kaleb dan Yosua dia mempunyai dasar bahwa kalau firman Tuhan mengatakan, ya, masuklah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu yang berlimpah-limpah madu dan susunya. Ya, mereka memiliki keyakinan bahwa kalau Allah sudah menyatakan itu, ya, Allah sudah memberikan tanah Kanaan kepada mereka, ya, masakan Allah tidak akan menyertai mereka untuk menduduki, untuk memerangi tanah Kanaan. Benar ketika mereka mengadakan pengintaian, gitu, mereka berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Ya. Kita akan baca seterusnya ini. Tetapi ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju berperang, tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, mereka tetap kukuh dengan pendiriannya. Ya. 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Sampai mereka menambahkan berita yang itu semakin menyutkan nyali bangsa Israel. Ya. Mereka katakan bahwa mereka suatu negeri yang Hannibal, ya, memakan orang lain, memakan sesamanya. Dan semua orang yang kami lihat di sana ada orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ya, 10 orang katakan bahwa diri kami ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Ya. Sampai sedemikian downnya mereka katakan itu di hadapan bangsa Israel. Ya. Bapak Ibu, ya, keyakinan yang kokoh terhadap perkataan firman itu yang membedakan antara seorang pemenang dengan seorang pecundang. Ya. Bagaimana Kaleb dan Yosua tetap berdiri kokoh di atas dasar firman Tuhan, yang itu membuat mereka tetap berbesar hati di hadapan bangsa Israel untuk meyakini mereka bahwa mereka harus tetap maju menyerang bangsa, menyerang tanah Kanaan itu dan mendudukinya seperti yang sudah Tuhan katakan, Tuhan firmankan terhadap mereka. Ini perbedaannya. Masing-masing dari kita membawa DNA pemenang dalam diri kita. Benar? Kita sudah seringkali dengar, kita sudah seringkali mendengar banyak orang berkata bahwa kita adalah pemenang-pemenang. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing itu adalah pemenang.
kita pertemuan antara spermanya ayah kita dengan sel telurnya ibu kita yang mengalahkan ribuan, ratusan juta sperma-sperma yang lain. Ya. DNA kita ada DNA pemenang, ya, kata orang-orang bijak. Tapi kenyataannya di dunia nyata ini, ya, bertambahnya usia kita, bertambahnya pengalaman kita, bertambahnya ketika kita mengarungi peperangan kita di atas muka bumi ini, ya, kadang-kadang kita melupakan itu. Ya. Kadang-kadang kita melupakan dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah menyatakan itu kita menduduki bumi ini dan mengalahkannya. Ya. Kita hampir sama seperti 10 pengintai yang tidak mendasarkan firman Tuhan dalam perkataannya. Ya. Kita sering cukup mudah down ketika di depan kita ada raksasa-raksasa permasalahan, di depan kita ada tembok-tembok persoalan yang kita tidak bisa menembusnya, kita tidak bisa merobohkannya, kita tidak bisa melewatinya. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Padahal kita adalah pemimpin-pemimpin, kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita seperti 10 pengintai ini. Ya. Masalah itu bagaikan raksasa dan kita bagaikan belalang-belalang menghadapinya. Ya. Pertama, ya, seorang pemenang Anda mendasarkan firman-Nya, ya, dalam setiap apapun yang dia kerjakan dan lakukan. Firman Tuhan selalu menjadi pondasi atas apapun dalam kehidupannya. Sama seperti Kaleb. Kaleb pegang kebenaran firman Tuhan, itu dia jadikan sebagai dasar untuk dia bertindak dan bertindak. Melihat kenyataan itu penting, ya. Melihat kenyataan itu penting, ya. Mengamati kenyataan itu penting. Makanya Tuhan suruh mereka mengamati, mengintai tanah Kanaan. Supaya apa? Mereka mempelajarinya, ya. Tapi begitu ketika melihat persoalan, begitu melihat permasalahan, itu harusnya tidak menjadikan kita melihat bahwa mereka ada raksasa-raksasa di depan kita. Tidak. Ya. Benar itu adalah permasalahan raksasa. Tapi kita yakin kalau Tuhan sudah menyerahkan itu di hadapan kita, masakan Tuhan tidak menyertai kita untuk mengalahkannya. Ini yang menjadi kuncinya. Dan ini dipegang oleh Kaleb. Amsal 3, 5, dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Jalan-jalan yang terjal Tuhan akan luruskan. Jalan-jalan yang bergelombang Tuhan akan ratakan. Amin. Kadang-kadang pengertian kita, pemahaman kita, ya, itu yang membuat kita menjadi pecundang dalam kehidupan ini. 10 pengintai mengamat-amati tanah Kanaan dan mereka down hatinya dan bahkan menambah-nambahkan kabar busuk di hadapan bangsa Israel. Kalau toh ada manusia memakan sesamanya kan cuma 1-2. Dan toh tidak akan habis. Kabar-kabar busuk ini yang melemahkan. Kabar-kabar busuk ini yang membuat bangsa Israel down. Ayat pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami dimati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan.
Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kabar yang melemahkan itu membuat bangsa Israel semakin down dan akhirnya mereka berkata satu dengan yang lain, saling melemahkan. Lebih baik kita tidak jadi maju menduduki tanah Kanaan, lebih baik sekiranya kita angkat pemimpin balik ke tanah Mesir, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini saja. Selalu tidak ada harapan bagi seorang pecundang. Tidak ada masa depan bagi seorang pecundang. Itu selalu. Beda dengan seorang pemenang. Kalau ada persoalan, ada permasalahan, ya, kalau dia tetap berpegang dalam Tuhan, ya, keyakinannya adalah kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Benar kan? Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Ya. Seorang pemenang meyakini bahwa kalau Tuhan sudah nyatakan firman-Nya, ya, dia akan terus maju karena apa? Allah ada di pihaknya. Ya. Sementara dia berpegang terus pada firman Tuhan, dia meyakini bahwa Allah selalu ada di pihaknya. Dan dia nantinya akan memberikan kemenangan bagaimanapun caranya. Ya. Roma pasal 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya. Roma pasal 8 ayat 31. Saya ulangi, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Saya ingat kisahnya Mahabharata ya. Mahabharata ya. Saya suka dengan kisah ini karena itu pertempuran dua pihak yang cukup pertentangan ya antara Pandawa dan Kurawa ya. Sebelum peperangan di Bharatayuddha itu ya. Dan ada perkataan antara Puntadewa ya. Kakak tertua dari Pandawa dengan Duryudana ya. Pertanyaannya cuma satu aja ya. Kalau terjadi peperangan, benar-benar terjadi peperangan di Bharatayuddha ya, kamu memilih siapa? Ya. Satu, Betara Krishna atau 200-an jutaan prajurit. Puntadewa dihadapkan pertanyaan seperti itu, satu jawabannya. Ya. Saya tidak memilih yang ratusan jutaan prajurit. Ya. Saya tetap memilih seorang Betara Krishna. Kenapa? Seorang Krishna itu ada simbol kemenangan. Ya. Siapapun pasukannya, ketika Krishna ada di belakang mereka, ya, itulah pemenangnya. Ya. Puntadewa menyadari itu. Ya. Kalau Krishna di pihak Pandawa, Bharatayuddha adalah kemenangan milik Pandawa. Ya. Kalau Allah di pihak kita, ya, tidak ada lawan yang bisa menandinginya. Benar? Ya. Kuasa di surga, di langit sudah diberikan pada Yesus. Dan kalau Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara pelajari Roma pasal 8 ayat 31 sampai selesai. Ya. Itu luar biasa perikop itu. Ya. Betapa seorang pemenang ya, tidak akan bisa dilepaskan dari peran Tuhannya. Ya. Keyakinan terhadap firman. Kedua, ketika melihat kenyataan persoalan permasalahan yang sebesar raksasa sekalipun. Dan ketika kalau Yesus di pihak kita, jaminan kemenangan pasti menjadi milik kita. Amin. Kunci seorang pemenang kan cuma di sini. Ya. Kuncinya cuma di sini. Ya. Apapun bentuk peperangan persoalan kita, ya. Kita tetap berpegang terhadap firman-Nya. Ya.
kita menjalaninya, Allah di pihak kita. Persoalannya kembali kepada kita. Apakah kita sama seperti Kaleb dan Yosua ini, ya, yang tetap berpegang penuh pada firman-Nya? Yang kedua, apakah mentalitas seorang pemenang itu adalah mentalitas sebenarnya, ya? Perbedaan antara pemenang dan pecundang dan terletak pada mentalitasnya. Apakah kita punya mentalitas pemenang atau mental kita adalah mental pecundang? Itu yang menjadikan perbedaan. Dan persoalan terbesarnya adalah apakah kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Bilangan pasal 14, kita lanjut ayat 20. Ya. Ketika perkataan tadi antara rakyat dengan Musa mau mengadakan perang dan seterusnya, ini perkataan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Bilangan 14 ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali menjumpai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan yang bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang minta aku ini tidak akan melihatnya. Ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30 bahasanya, kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberi kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya. Ini keputusan tegas dari Tuhan. Ya. Tuhan katakan 10 pengintai itu beserta Musa, Harun dan orang-orang bangsa Israel yang berusia 20 tahun ke atas tidak bisa menduduki, tidak bisa memasuki tanah Kanaan karena ketidaktaatan mereka. Sekali lagi, karena ketidaktaatan mereka. Ya. Tidak bisa memasuki negeri ini kecuali Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun. Ya. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ya. Kenapa bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan? Ini penyebabnya. Ya. Ketidaktaatan bangsa Israel. Ya. Mereka termakan oleh hasutan, termakan oleh kabar busuk dari 10 pengintai. Mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan, dan anak-anak mereka, ya, yang menanggung akibatnya mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Sesuai dengan ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang mengatakan demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada genap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Ya, di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Ya, hati-hati
ya, dengan ketidaktaatan terhadap perkataan firman Tuhan. Bangsa Israel menjadi contoh ketidaktaatan mereka. Ya. Semestinya ya, perjalanan mereka dari padang gurun untuk menduduki tanah Kanaan itu cuma cukup 40 hari. Kalau toh karena mereka orang biasa, kalau toh selama-lamanya 2-3 bulan lah. Gitu. Tapi ketidaktaatan mereka ya, mengakibatkan mereka 40 tahun baru bisa menduduki tanah Kanaan. Hati-hati ketika kita tidak taat terhadap firman Tuhan. Hati-hati ketika kita mau berjalan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Hati-hati ketika kita mau mencoba menjadi pemenang di akhir zaman ini dengan kekuatan kita sendiri. Hati-hati ketika kita tidak melibatkan Allah dan seluruh aspek perjalanan hidup kita. Hati-hati kita yang menanggung sendiri segala akibat resikonya. Bangsa Israel menjadi peringatan, menjadi contoh buruk buat kita. Seorang pemenang sekali lagi seorang pemenang mendasarkan seluruh perjalanannya atas kebenaran firman Tuhan. Seorang pemenang adalah berani mengamati permasalahan apapun bentuknya itu, segede apapun, sebesar apapun itu, real mengamatinya, dan dia tetap melibatkan Tuhan untuk merobohkannya, untuk memeranginya. Nah, dia yakini bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bangsa Israel, perjalanan mereka selalu ketika mereka melibatkan Tuhan, mereka mendapatkan hasil. Setiap kali mereka melibatkan Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan. Setiap kali mereka melibatkan Tuhan, kegagalan jauh dari kehidupan mereka. Tapi setiap kali mereka tidak taat, setiap kali mereka mengabaikan Tuhan, kegagalan menjadi bagian mereka, kehancuran menjadi bagian mereka. Kalau kita mau menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini, jangan tinggalkan Tuhan, selalu libatkan Tuhan. Tetap pegang janji-janji firman Tuhan itu, bukan sekedar kita mengklaimnya itu menjadi milik kita, tapi kita terus belajar taat di dalamnya. Kelemahan kita sebagai orang percaya kan kadang-kadang gitu ya. Begitu kita terima firman Tuhan, kita klaim itu menjadi milik kita. Tapi kita tidak pernah belajar untuk menaatinya. Kita tidak pernah belajar untuk memegangnya terus menjadi bagian kita. Kita cuma bertahan mengklaimnya saja. Tapi kita kurang-kurang taat, kita tidak taat di dalamnya. Itu hampir kesalahan banyak orang percaya. Dan mereka akhirnya bukan menjadi pemenang, tapi menjadi pecundang. Melibatkan Tuhan ketika sudah mendesak baru melibatkan Tuhan. Ketika terpojok baru berseru memanggil nama Tuhan. Tidak dari awal melibatkan Tuhan. Itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang percaya di akhir zaman ini. Dan itu seharusnya kita hindari. Memegang firman Tuhan, mentaatinya, dan terus melibatkan Tuhan. Kunci pemenang di akhir zaman, kunci sederhananya cuma itu. Yang lainnya terus meminta pada Tuhan, supaya kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, pemimpin pujian, sehingga tampil ke depan. Kita mencoba supaya apa yang Tuhan taruh pagi hari ini, itu menjadi bagian kita. Seperti Roma katakan, Roma pasal 8 ayat 37 katakan, tetapi kesudahannya ialah kita ada orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi kesudahannya adalah kita ada orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang.
pemenang itu menjadi bagian kita. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Satu pujian, ku tak takut. Ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, ku tidak takut. Kita nyanyikan lagu ini berulang kali. Nanti saya mohon Mbak Wahyu untuk pimpin kita doa. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami merasakan ucapan syukur yang tidak terhingga Tuhan. Kalau sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Suatu ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertengahan ibadah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama
menikmati akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati di dalam kehidupan kami, boleh menjadikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami lebih semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Bapak Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Biarlah Tuhan akan taruh, Tuhan akan berikan Tuhan Yesus lebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Tiada terkecuali, biarlah Tuhan Yesus akan menurunkan berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini di dalam tangan kuasa-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Warta Gereja, Minggu 12 Desember 2021. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 4:30 pagi. Rabu doa malam dimulai jam 6 sore. Rabu ibadah pria sejati jam 7 malam. Sabtu ibadah Res Abyut jam 6 sore. Minggu tanggal 19 Desember 2021, ibadah raya pagi tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang selalu datang ibadah pagi, dimohon untuk datang ibadah sore ya. Jadi ibadah pagi tidak ada, digabung ibadah sore dimulai jam 5 sore. Ibadah pentabisan gembala sidang GBS samaan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dimohon untuk datang ibadah sore. Minggu Natal Blessing Kit jam 8 pagi. Untuk besok Minggu wilayah Mertokusuman, Bangun Arjo, Butuh, Kadirejo, Sangkrah. Yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 10 Desember, Saudara Roy Berandos. Bapak Ibu, partisipasi Natal masih dibuka. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi, ada di kotak di belakang. Bapak Ibu Saudara, saya mau share tentang ini. Pendaftaran untuk mengikuti ibadah Natal dan tutup tahun 2021. Kalau hari pertama itu lancar ya webnya, tetapi masuk hari keberapa itu memang error, webnya error. Semua pada WA saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar, itu nanti akan di-share nama-nama yang sudah masuk ke Mas Aldo atau Mas Tama ya, akan di-share. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama Bapak Ibu Saudara apakah sudah ada yang datang pagi atau yang datang sore atau yang tutup tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa daftar ulang. Terutama yang untuk waktu daftar itu webnya error. Sudah daftar tapi webnya error tidak bisa, itu bisa nanti daftar ulang. Nanti Mas Aldo ada di depan ya, melayani Bapak Ibu Saudara yang mau daftar ulang. Bapak Ibu Saudara bisa tanya, apakah saya sudah masuk dalam daftar pagi ataupun sore, sesuai dengan daftar Bapak Ibu Saudara. Ya, Kak Dita,
tolong Kak ditampilkan yang tadi. Bapak Ibu Saudara yang tidak melalui web bisa membawa KTP. Ini adalah sisa kuota per tanggal 12 bulan 12 2021 jam 6. Ibadah pagi tinggal 15 kuota. Ibadah pagi ya. Ibadah sore 40 kuota. Ibadah tutup tahun masih banyak, masih 70 kuota. Bagi jemaat yang sudah daftar online yang belum konfirmasi, dimohon konfirmasi online ke petugas pendaftaran setelah ibadah. Yang sudah membawa KTP, tadi yang waktu masuk tadi, banyak yang sudah daftar ya, susulan-susulan yang membawa KTP. Nanti setelah ibadah pun, Bapak Ibu Saudara bisa yang belum daftar membawa KTP bisa dilayani oleh Mas Aldo. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada apa-apa mau tanya, silahkan tanya WA ke Mas Aldo ataupun ke Pak Tama. Itu ya Bapak Ibu Saudara yang bisa saya share. Jadi jangan lupa ingatkan kita ataupun tetangga kita yang berjemaat di gereja kita yang sudah daftar ataupun yang belum, tolong diingatkan lagi. Ya, inilah warta gereja. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti doa penutup dan doa penutup dengan kasih Kristus. Ibu berkati ya Allah itu baik. Benar Tuhan, Engkau Yesus yang luar biasa, Engkau Yesus yang maha besar, Engkau Yesus yang maha kuasa, layak kami sembah, layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu pada ibadah pagi ini. Kalau ibadah sebentar selesai, kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau akan menyediakan berkat-berkat yang boleh kami menikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sandaran hidup kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Oleh sebab itu ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, doa-doa kami, Kaulah jawaban dalam hidup kami. Kami percaya pagi ini lawatan-Mu, jamahan-Mu, berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berseru. Kami menyerahkan Ibu Lami dan Ibu Dalikum dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui keadaannya saat ini Tuhan. Kami hanya berseru, mohon belas kasihan-Mu. Turunkan kuasa bilur-bilur-Mu yang akan mengalir, menjamah anak-Mu ini Tuhan. Sehingga dia boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kesembuhan, dan kembali boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-Mu yang berulang tahun, 1 tahun usia Tuhan tambahkan. Biarlah anak-Mu ini boleh semakin setia, semakin Tuhan pakai dalam pelayanannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh para lansia Tuhan, rumah tangga jemaat-Mu, kaum muda, remaja sampai anak-anak. Inilah Tuhan jemaat-jemaat-Mu, dia boleh semakin tekun, semakin setia di dalam mencari Engkau. Kau berikan kekuatan kesehatannya, Kau memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya. Dan apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Pada pagi ini Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang boleh menjadi bagian kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.